ilmu yang bermanfaat, dibantu kita untuk senantiasa taat hingga akhir hayat, dan mudah-mudahan nanti kita dikabulkan pada Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini saya menyampaikan tema berkaitan dengan usul fikih. Biasanya tasawuf ya. Kita seling-seling dulu. Ini saya sampaikan, kemarin saya dapat postingan dari salah seorang jemaah ya, di mana ada di sebuah YouTube seorang ustadz mengatakan sholat Rabu wekasan adalah syirik. Sholat Rabu wekasan adalah kesyirikan. Konon katanya sholat Rabu wekasan ini adalah salah satu pendapat beberapa ulama tasawuf, ulama ahli kasyaf tarekat. Mereka mendapat ilham, lalu ilham itu berbicara bahwa sesungguhnya Allah menurunkan bala ribuan di hari Rabu itu. Kemudian di hari Rabu itu diturunkan bala, misalnya 20.000 macam jenis bala. Kemudian direalisasikanlah dalam setahun. Ilhamnya diturunkan bala itu pada hari Rabu terakhir bulan Syawal, sehingga saat Allah menurunkan bala itu, maka dia diperintahkan untuk sholat sunnah hajat, sholat sunnah malam malam. Lalu muncul pendapat mengatakan sholat sunnah ini adalah syirik, kesyirikan. Jadi judul videonya itu sholat Rabu wekasan adalah kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Dan saya sebagai sarjana syariah yang mengerti hukum Islam merasa terganggu dengan fatwa seperti ini. Kenapa begitu? Karena kalau kita bahas secara fikih, sholat itu kan nyembah Allah. Kok orang sholat nyembah Allah bisa jadi syirik? Kan aneh tuh. Dari mana jalannya orang nyembah Allah jadi syirik? Aneh kan? Tuh. Yang kedua, ketika disebut bahwa percaya dengan ilham itu sama dengan taqayyur. Taqayyur itu adalah memunculkan atau bisikan hati yang mengatakan hari tertentu adalah hari sial. Ya, ilham, tidak ada satu ulama ahli syariah yang mengatakan ilham sama dengan taqayyur. Kok disamakan pengetahuan ilham dengan taqayyur? Ini kan sudah tidak betul juga logikanya. Artinya qiyas, analoginya itu ma'al farik dalam usul fikih. Analogi ma'al farik, qiyas ma'al farik ini qiyas pasif, qiyas rusak, ditolak, mardudun. Kenapa? Karena dia mengkiaskan, menganalogikan salah satu dengan sesuatu yang berbeda. Dalam usul fikih, qiyas itu dia harus punya ilat sama. Contoh, khamar. Khamar itu punya sifat, ilat, sifatnya disepakati, ilatnya disepakati memabukkan. Khamar itu air perasan anggur, atau dengan bahasa lain fermentasi anggur yang dibusukkan, fermentasi anggur, air perasan anggur yang dibusukkan. Nah, ketika muncul narkoba, muncul tua, gitu kan, minuman khamar yang memabukkan dengan jenis tua,
dengan jenis narkoba, apakah itu halal? Tidak halal. Kenapa? Karena sifatnya sama, ilahnya sama, sama-sama memabukkan, sama-sama menghilangkan akal, merusakkan akal. Jadi setara dia. Tapi kalau tatoyur disamakan dengan ilham, ini orang nggak ngerti fikih. Nggak ada satu ulama yang menyamakan ilham itu sama dengan tatoyur. Tatoyur itu adalah dugaan hati hari tertentu sial. Ini kan kalau bahasa kita kan maaf dalam tanda kutip ini kan terlalu gimana bahasanya? Terlalu sapih. Terlalu tidak paham gitu dalil hukum. Nggak menguasai usul fikih sehingga membuat analogi yang salah. Ini awal dari kesalahan. Maka kalau kita menyatakan sesuatu syirik atau haram, harus ngerti kita dalilnya. Kalau kita menggunakan dalil kias, harus ngerti kita cara mengkiaskannya. Gitu. Kalau nggak ada dalilnya, lalu kita gunakan dalil ra'yu kias, itu bagian dari ra'yu, lalu cara mengkiaskannya keliru, ini juga membahayakan. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebahagian kelompok juga mengkiaskan, menganalogikan, menghukum syirik orang yang tawassul. Dalilnya apa? Dalilnya adalah orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala dalam rangka tawassul ilallah. Ketika mereka ditanya siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Kenapa kalian tidak menyembah Allah? Kami menyembah berhala dalam rangka menyembah Allah. Jadi berhala dijadikan tawassul, perantara untuk menyembah Allah. Lalu berhala ini disamakan dengan Nabi, dengan sahabat, dengan para wali. Tawasul kepada Nabi, para sahabat dan wali itu sama dengan tawasul sama kepada berhala. Ini namanya kias wal. Sama nggak Nabi dengan berhala? Kan kejam sekali kiasnya Pak. Ya, analoginya. Ini gara-gara nggak paham kias tadi. Apalagi masyarakat muslimin dalam akidah pokok untuk mensirikkan seseorang itu kias tidak boleh digunakan. Ya. Dalam akidah puruk saja ulama fikih melarang, sebagian besar melarang menggunakan analogi kias, apalagi dalam akidah pokok untuk mensirikkan orang. Ini bahaya. Ya. Ini harus paham kita sebenarnya. Maka masyarakat muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah kebetulan saya menemukan peta pembahasan dalil ya, di grup dosen-dosen syariah di adik-adikan kita. Walaupun peta ini, skema ini belum lengkap, tapi menarik loh. Jadi kalau kita mau membahas satu dalil, menghukumi satu perbuatan, harus ngerti dalil. Tetapi dalil pun harus ngerti kita cara membahas dalil. Bagaimana cara membahas dalil? Dalam usul fikih, dalil itu bisa dibahas dari bi'atibari aqsamihi, dari sisi kosamnya, jenisnya. Dalil itu ada dalil muttafaq alaih yang disepakati penggunaannya. Yang disepakati boleh digunakan apa? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Karena 4 imam mazhab menggunakan qiyas. Walaupun Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal menolak qiyas, tetapi setelah diteliti ulama, dia menggunakan qiyas dengan ungkapan yang berbeda. Jadi bahasanya saja beda, tapi menggunakan qiyas. Akhirnya disepakatilah qiyas sebagai sumber hukum Islam. Sebab kalau tidak disepakati bahaya. Tidak digunakan kias bahaya. Ya. Di mana bahayanya? Ya tadi. Narkoba bisa jadi haram. Ganja sampai sekarang ada orang masih menghalalkan ganja. Kenapa? Yang diharamkan kan itu. Yang diharamkan itu kan khamar. Khamar itu kan fermentasi anggur. Anggur yang dibusukkan, anggur. Kalau nggak dibusukkan, nggak memabukkan, anggur kan boleh dipakai. Tak ada hubungan khamar sama ganja gitu. Ingat, ini karena orang tidak paham usul fikih ya, akibatnya membahayakan. Maka dari itulah masyarakat muslim
muslimin, saya tertarik menyampaikan ini supaya kita ada bekal, paling tidak kita mengerti untuk menetapkan satu hukum itu enggak sembarangan. Mana dalilnya kata? Dalil saja belum cukup. Cara memahami dalil pun harus mengerti kita. Ada orang nih, saya contohkan. Ada orang mengatakan zikir bersama, tiba-tiba datang Abdullah bin Mas'ud. Kenapa kalian zikir rame-rame di masjid? Baru lagi Nabi Muhammad wafat, kalian sudah melakukan bid'ah. Nah, ini kan perkataan Abdullah bin Mas'ud sahabat. Menurut pendapat dia, zikir rame-rame berkeliling bid'ah. Menurutnya. Tapi menurut sahabat yang lain itu tidak bid'ah. Maka ketika orang meyakini pendapat Abdullah bin Mas'ud setara Al-Quran dan hadis, ini namanya orang tak ngerti usul fikih. Kenapa? Karena qaulus sahabi itu masuk dalil yang diperselisihkan. Imam Hanafi mengatakan, ketika terjadi pendapat sahabat berbeda, aku memilih mana yang aku suka, mana yang cocok sama aku. Kadang-kadang sahabat itu berbeda menetapkan hukum. Nah, ketika mereka berbeda dalam menetapkan hukum, Imam Hanafi berguru dengan sahabat, Sa'id bin Abi Waqqas dengan sahabat lainnya berjumpa dengan sahabat, aku berhak memilih mana yang aku suka katanya. Jadi kalau orang tidak memegang pendapat Abdullah bin Mas'ud, memegang pendapat Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, dia wajar saja, tidak ada masalah. Tapi ada sekelompok orang berdalil dengan kata-kata sahabat, setara dianggap kata-kata sahabat, pendapat sahabat dengan Al-Quran dan hadis. Ini keliru. Padahal qaulus sahabi, perkataan sahabat itu adalah dalil mukhtalaf alaih. Ulama berbeda pendapat. Ya. Kalau masih perkataan sahabat boleh ditolak, apalagi berlawanan dengan hadis. Hadis umum mengatakan, ya, innalillahi malaikatu yamshuna fil ardh yatufuna fil ardh. Bagi Allah memiliki malaikat berkeliling di muka bumi, yaltamisuna ahlaz zikr. Mereka mencari majelis-majelis zikir. Apabila mereka menemukan majelis zikir, qa'adu ma'hum. Malaikat-malaikat itu duduk bersama orang-orang di majelis zikir. Di situ digunakan majelis zikir, bukan majelis ilmu. Majelis ilmu mengikut kepada majelis zikir karena ingat Allah. Lapas hadis majelis zikir. Nah, kalau berdasarkan hadis ini, maka pendapat Ibnu Mas'ud itu tertolak. Maka ketika Ahlussunnah menolak itu tidak bid'ah, ada sekelompok orang berkeras mendahulukan pendapat sahabat daripada keumuman hadis. Ya. Malah berkeras menganggap pendapat sahabat itu setara dengan ijma, setara dengan Al-Quran, setara dengan hadis. Ini nggak ngerti usul fikih namanya. Jadi banyak orang ini yang tidak jurusan syariah, dia memang ulama, memang ustaz, tapi nggak jurusan syariah, nggak ngerti dia tata cara berhukum, nggak paham, nggak detail ilmunya. Bagaimana cara kita mengistinbatkan hukum? Masyarul muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Qaulus sahabi ini dalil mukhtalaf, dalil yang diperselisihkan penggunakannya. Ya. Kemudian syar'u man qablana, syariat umat sebelum kita, syariat umat Nabi Musa. Boleh tak diamalkan? Sebagian mengatakan tidak boleh. Sebahagian besar mengatakan boleh. Yang penting tidak bertabrakan dengan syariat umat Muhammad, syariat Nabi Muhammad. Karena setiap umat likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi umat terdahulu, bagi setiap umat nabi-nabi terdahulu kami berikan syir'ah, syariat, wa minhaj, dan manhaj yang berbeda-beda masing-masing. Maka di zaman Nabi Adam menikahi adik kandung boleh. Anak Nabi Adam nikah dengan anaknya. Syariat Nabi Adam, syariat umat Muhammad nggak boleh, haram. Ya, berubah-ubah itu, Pak. Masuk ke zaman Nabi Nuh. Ya. Hud, Nuh, Saleh, Ibrahim. Masuk ke zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti syariatnya ada beda lagi. Bedanya di mana? Ya, zaman Nabi Ibrahim
Bedanya kalau menyembeli anak itu sembeli, bukan kibas. Lalu diganti Allah dengan kibas. Ya. Masuk lagi ke zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa, salah satu cara tobat umat Nabi Musa, ya, faqtulu anfusakum dzalikum khairun lakum. Bunuhlah diri kamu, bunuh diri itu lebih baik bagi kamu. Maka kata ulama umat Nabi Musa itu kalau nyuruh tobat suruh bunuh diri. Orang Yahudi kalau tobat disuruh bunuh diri, Pak. Yang ngawalkan orang Jepang. Kalau malu bunuh diri. Nah, apakah boleh saat sekarang ini? Syariat Nabi Muhammad membatalkannya. Maka inilah namanya ilmu nasyakh, nasikh wa mansukh, dibatalkan, dihapus. Nah, syariat umat sebelum kita yang dihapus nggak boleh diamalkan. Ya. Bagaimana dengan kisos? Orang membunuh dihukum bunuh, orang yang memutuskan telinga seseorang diputuskan telinganya. Orang yang memutuskan tangan seseorang putuskan tangannya. Itu syariat Nabi Musa. Boleh nggak diamalkan? Boleh. Ulama bolehkannya. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad. Kisos itu masih terus dilaksanakan. Jadi kalau ada orang yang mematahkan tangan kita dengan sengaja, jari kita dipatahkan jarinya. Setara. Kalau 1 meter, 1,5 meter, 10 inci dipatahkannya, patahkan 10 inci. Boleh. Jaza'u sayyi'at misliha. Kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama. Kisos, boleh. Ada orang memutuskan telinga kita, disiksanya kita. Ketika kita kuat, putuskan telinganya, siksa. Boleh, boleh. Secara sehat boleh. Setimpal namanya, kisos. Zaman Nabi Adam puasa Ramadan 1 bulan penuh, nggak pakai buka, 1 bulan baru buka. Kita tiap hari buka. Ini tiap-tiap umat, tiap-tiap Nabi ini ada syariatnya masing-masing. Dan ini berubah. Nah, setelah datang Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Syekh Muhammad Juwayni di dalam tafsir Al-Mudan mengatakan, maksud ayat ini adalah hari ini telah sempurnakan agamamu. Syariat Islam sudah disempurnakan. Yang disempurnakannya apanya? Bukan syariat masa lalu tak sempurna. Bukan syariat Adam tak sempurna, bukan syariat Nabi Nuh tidak sempurna, bukan syariat umat Nabi Musa tak sempurna. Sempurna bagi umat masing-masing. Yang sempurna dimaksudkan Allah adalah, maksudnya apa? Maksudnya hari ini sudah sempurna kaedah-kaedah hukum, sempurna hukum-hukum pokok, kaedah-kaedah pokoknya, cara istinbat hukumnya, qawaid-qawaid hakamnya sudah sempurna. Nggak perlu lagi tambah-tambah. Jadi kalau ada perkembangan zaman nanti untuk mengatasinya ada yang baru, gunakanlah kaedah-kaedah hakam yang sudah Allah jelaskan dan terjelaskan dalam sunnah. Itulah tugas mujtahid. Maka setiap 100 tahun ada mujtahid yang membaharui agama. Ya, itu hadis sahih riwayat Abu Daud. Mi atasana man yujaddidu laha dinaha. Akan datang setiap 100 tahun ulama yang mujaddid. Mujaddid itu bisa memperbaharui yang ada, memperbaharui seperti apa ini? Masjid ini diperbaharui, bukan dirusak, diperbaharui. Ditingkat lagi. Nah, itu bisa mujaddid, dikembangkan. Maka ijtihad itu tidak pernah tertutup. Tidak pernah tertutup. Sekarang ada polisi tidur. Apa hukum polisi tidur? Buat polisi tidur. Zaman Nabi nggak ada, zaman sahabat nggak ada, tabiin nggak ada. Apa hukumnya? Ambillah kaidah-kaidah Al-Quran, kaidah hadis, kaidah-kaidah berhukum untuk meletakkan hukumnya. Ya, kalau kita beranggapan jalan itu digunakan anak-anak, jalan sempit, jalan masyarakat digunakan anak-anak supaya mobil jangan kencang-kencang, menyelamatkannya orang ramai, orang setempat, boleh. Tapi kalau itu jalan raya, jalan besar, jalan umum, kita buat untuk menyusahkan orang di jalan raya, di jalan umum, dibuat polisi tidur di jalan tol misalnya, nah itu haram. Kita nyusahin orang.
Apa dalilnya? Dalilnya maslahah. Ya. Maka maslahah ini termasuk nanti dalil hukum yang diperselisihkan. Tidak sekuat Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Paham kita dasarnya, paham kita dalilnya. Maka Umar bin Khattab memotivasi Abu Bakar membukukan Quran, itu dalilnya maslahah, bukan Al-Quran hadis. Pertimbangannya dalilnya maslahah supaya Al-Quran tidak punah, tidak hilang. Nah, itu cara berdalil kan. Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istihsan. Nah, ini lagi. Orang yang nggak ngerti usul fikih, ihtisan itu haram. Ihtisan itu membuat syariat baru. Betul, menurut Imam Syafi'i. Tapi ihtisan dalam pandangan Imam Syafi'i dengan ihtisan dalam pandangan Imam Hanafi, definisinya beda. Ihtisan memandang akal, memandang sesuatu dengan akal baik, membuat syariat baru. Manis tahsana syara'a, kata Imam Syafi'i, benar. Tapi keihtisan dalam Imam Hanafi beralih dari kias jadi ke kias kopi karena ada tunjukan yang mengarahkan kita ke sana. Contoh, minuman bekas, minuman burung, ya, burung gagak. Nah, bekas minuman binatang buas itu haram kita minum. Tapi burung gagak dia minum tidak masuk ke tenggorokannya, dia letakkan di atas airnya, di atas paruhnya. Jadi tidak bernajis, tidak bercampur. Jadi dikiaskan karena tidak tersentuh najis, maka bekas minuman burung gagak boleh. Ini model ihtisan Imam Hanafi. Ya. Ini nanti terjadi istishab. Istishab itu, ya, misalnya gini, melanjutkan hukum terdahulu. Misalnya gini, kita biasa wudhu, asal putus wudhu, asal putus wudhu lagi, asal batal wudhu lagi, asal batal wudhu lagi, dan biasa wudhu. Lalu kita habis maghrib begini, jalan sana kemari, tiba-tiba isya, Allah Akbar, kita langsung sholat. Wudhuku batal apa enggak ya? Kita ngerasa gak ada batal, gak ada buang angin, gak ada nyentuh orang, enggak. Nah, boleh nggak kita berdalil dengan istishab? Kita yakinkan diri kita bahwa begini kita tidak batal. Boleh. Karena kita sudah terbiasa kan? Dan kita tidak mengingat bahwa kita tidak ada menyentuh apapun, tidak menyentuh perempuan, tidak ada buang angin. Kita tidak merasa bahwa kita sudah membatalkan itu. Boleh nggak kita langsung sholat isya? Boleh. Walaupun ragu, hilangkan keraguan. Namanya istishab. Apa dalil hukumnya? Boleh. Dalilnya adalah istishab. Jadi dalil itu bukannya Quran hadis, Quran Sunnah. Ini orang nggak ngerti usul fikih, dianggapnya semuanya harus Al-Quran Sunnah. Makanya kadang-kadang kita yang ngerti berhukum ini ya antara lucu, kemudian kasihan, gitu kan. Ya, nah ustadz besar kan, dianggap orang ustadz besar, tapi nggak ngerti cara berhukum. Gimana cara? Masyaallah muslimin, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nanti uruf adat. Nah, ini diperselisihkan. Di Indonesia itu kalau kita mau berangkat sekolah, anak-anak cium tangan. Datang hadis, jangan cium tangan. Nabi kalau dicium tangannya nggak mau, dilepasnya. Apa alasannya? Apa ilatnya Nabi nggak mau cium tangan? Jangan kalian perlakukan aku seperti raja-raja. Aku bukan raja. Jadi yang cium-cium tangan masa Nabi itu raja-raja. Terlalu dimuliakan manusia seperti raja-raja. Nabi tak suka disamakan dengan raja-raja. Nah, kalau urut adat di Indonesia, anak-anak cium tangan, ada nggak kaitannya dengan menganggap orang tua kita seperti raja-raja? Nggak ada. Ini harus dijeli kita, Pak. Nggak ada. Nggak ada seperti raja-raja. Jadi gimana? Boleh nggak? Boleh. Itu salah satu adat cara menghormati orang tua dengan cium tangan.
Itu mah hormati orang tua. Nggak ada orang tua kita ketika dicium tangannya, nggak usah cium tangan. Aku bukan raja-raja. Nggak ada begitu, nggak ada hubungannya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya uruf. Uruf itu apa? Adat kebiasaan. Adat kebiasaan itu selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, boleh diamalkan. Termasuk kita lewat di tengah orang tua runduk tangan kita sedikit, kan kita bungkuk sedikit, itu menghormati, tanda hormat, itu ada. Nabi dan sahabat tidak ada seperti itu, tidak diajarkan. Boleh nggak berhukum? Boleh, karena itu uruf. Malah kalau kita tidak bungkukkan sedikit, orang menganggap kita sombong, tidak sopan, memunculkan fitnah bagi diri kita. Daripada fitnah muncul, maka boleh kita namakannya. Berpahala nggak kita? Berpahala kalau niatnya menghormati, kan itu adat. Oh, bedakan dong adat dengan agama. Ya, tapi ketahuilah, tidak semua adat kafir Quraisy itu di bumi hanguskan Islam ketika Islam hadir. Adat-adat yang sesuai itu diambil. Ada yang diperbaharui, ada yang diambil. Memuliakan tamu, orang-orang paling suka memuliakan tamu kan? Sejak zaman jahiliyah itu diambil, diangkat dalam Islam. Sampai Nabi tetapkan tamu itu 3 hari, 3 malam harus ditanggung makannya, dimuliakan. Lepas dari 3 hari baru boleh. Enggak. Tamu itu jadi dari mana itu? Termasuk akikah. Akikah itu orang Arab asal lahir anaknya laki-laki, asal lahir anaknya laki-laki, sembelih unta, sembelih kambing. Cuma dulu disembelih unta kambing, dibawa kambingnya sembelihannya ke berhala, dipersembahkan ke berhala. Nabi merubahnya, tetap menyembelih kambing. Kalau anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, tapi dagingnya disedekahkan kepada umat Islam. Sedekahnya aja yang beda, tapi yang belinya tetap sama. Itulah usul fikih. Jadi usul fikih itu sangat luas pemahamannya. Bagaimana dia mengistimbatkan hukum dari Al-Quran hadis, bagaimana dia melihat dalil-dalil ulama-ulama zaman dahulu, ulama salaf menggunakan dalil-dalil baik Al-Quran hadis yang disepakati ijma' qiyas maupun yang tidak disepakati sampai kepada uruf, ya. Sampai nanti kepada ilham juga. Boleh nggak kita berdalil kepada ilham? Boleh, asal tidak bertentangan dengan Quran hadis, tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang qat'i, tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama, dan berlakunya ilham untuk orang yang menerima, bukan untuk kita semua. Maka di dalam waktu kita kecil-kecil lagi sudah diajarkan oleh ulama-ulama ustaz kita, Nabi dan Rasul itu beda. Kalau Rasul itu wajib menyampaikan ajarannya kepada umat. Kalau Nabi nggak wajib, hanya untuk diri dia sendiri. Nah kalau ilham itu untuk wali, untuk dia diri sendiri. Nah ketika datang ilham informasi bahwa Allah menurunkan bala di hari Rabu terakhir bulan Safar, ya nggak apa-apa. Itu kan pengetahuan dari Allah untuk dia. Orang lain mau percaya, nggak ada urusan. Itu sama dengan fatwa. Ketika ulama memfatwakan begini, kita tidak minta fatwa, kita boleh nolak. Saya nggak setuju dengan fatwa ini. Nggak mengikat. Maka harus paham kita. Fatwa itu tidak mengikat. Apalagi kita melihat fatwa itu dalilnya lemah. Kecuali kita minta fatwa, diberikan fatwa itu jadi mengikat sama kita, tidak sama orang lain. Ilham itu kan begitu. Ilham itu tuh dia ngamalin. Nah ketika ada orang lain mau mengamalkannya, dia sampaikan, itu bebas. Kalau percaya malin, kalau enggak ya sudah. Jangan dibilang syirik. Nah ini gawat kita, ini nggak ngerti syariah namanya Pak. Orang berdalil dengan ilham, ya, nanti mimpi sama Rasul juga dibilang syirik, bid'ah. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi mimpi bertemu Rasul, disuruh membuat program dakwah model jemaah tabligh. Nah itu bid'ah sesat. Iya, berdalil dengan mimpi Rasul juga bid'ah sesat. Nah ini nggak ngerti namanya. Sebenarnya orang seperti ini nggak belajar usul fikih, nggak belajar syariah dengan baik. Yang mereka pelajari hadis, mereka nggak berpikir, nggak mempelajari cara-cara ulama istinbat hukum dengan benar, dengan baik, dengan rinci. Mereka tahu mana ayatnya, mana hadisnya, mana ayat hadisnya. Sampai di situ metode memahami ayat hadis ini nggak didalami dengan baik.
Bagaimana ulama-ulama salah memahami Al-Quran hadis? Ini enggak didalami. Itu hanya ada di ilmu usul fikih. Maka kalau boleh saya katakan Pak, riwayat yang kita terima itu, ulama hadis ini zaman para ulama fikih ini banyak yang sesat. Sampai ulama-ulama besar mereka mengatakan seperti Ibnu Uyainah, ya beberapa ulama besar ahli hadis, mereka mengatakan, andainya aku tidak bertemu Imam Malik maka aku sesat. Ketika ditanya kenapa? Karena sebelum bertemu Imam Malik, aku mengira semua sunnah itu wajib dilaksanakan. Makanya maaf, ahli hadis ini penghafal hadis. Para penghafal hadis zaman tabi'in dan tabi'in itu banyak yang maaf tanda kutip agak pau. Paunya apa? Semua yang dikatakan Rasul, semua yang berbuat Rasul, semuanya wajib dilaksanakan. Sampai datang ulama fikih, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, baru mereka paham bahwa tidak semua sunnah itu wajib. Tidak semua sunnah Nabi harus dilaksanakan. Karena ada yang sisi kemanusiaan. Mana wajib kita makan kurma tiap hari kayak Nabi? Ya kan? Wajib nggak kita nikah lebih dari 4, 11, 13 istri kayak Nabi? Wajib nggak kita minta kuburan kita nanti diletakkan sebelah masjid atau di tanah rumah kita tuh? Nabi bilang nanti kalau aku meninggal kuburkan aku di tanahku, di rumahku sebelah masjid. Boleh nggak kita wasiat gitu sama anak istri? Nanti kalau kau mati kuburkan aku di rumahku ya, di kamarku ini atau dekat masjid ini, boleh nggak? Maka ulama fikih yang paham, ya, maka ulama fikih itu di samping hafal hadis, mereka punya metodologi istimbat mengeluarkan hukum dari Al-Quran itu. Maka nggak sembarang Pak. Zaman sekarang ini banyak itu ustaz-ustaz yang udah mulai banyak nggak ngerti usul fikih, ngeluarin hukum, akhirnya banyak kesalahan hukumnya. Ya syirik lah, masa orang sholat menyembah Allah syirik. Ilham disamakan dengan tatoyur, masa ilham itu petunjuk Allah disamakan dengan apa? Dugaan-dugaan dari binatang, dari macam-macam. Ramalan bintang sama dengan misalnya ramalan bintang disamakan dengan ilham, sama nggak itu? Sio kambing, sio ini sama dengan ilham? Ya nggak salah. Nah, ini karena tidak paham tadi kan, maka dengan gampang akhirnya kacau ya. Dan perlu diketahui Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ulama hadis itu banyak yang diselamatkan ulama fikih, ulama fakih. Ya, salah satunya itu alasannya. Dan ulama fikih fakih banyak yang diselamatkan ulama tasawuf sufi. Imam Malik, Imam Hanafi. Apa kata Imam Malik? Apa kata Imam Hanafi? Andainya aku tidak bertemu dengan Ja'far Shadiq Hasan, niscaya aku akan celaka. Kenapa? Karena Ja'far Shadiq ini ulama tarekat, ulama tasawuf. Dia mengerti ilmu batin, diajarkannya ilmu batin kepada Imam Malik, Imam Hanafi. Karena ilmu fikih hanya hukum jahil. Kalau bertahan di hukum jahil, celaka. Tidak ada batinnya. Maka Imam Malik sempat mengatakan kan, disandarkan perkataan kepada Imam Malik, barang siapa yang bertasawuf, tidak bersyariat, tidak berfikih, maka dia fasik, zindik. Bertasawuf gak ada fikihnya, zindik, merusak agama. Barang siapa yang berfikih, tidak bertasawuf, fasik. Kenapa? Amalan jahilnya hebat, tapi sholatnya gak pernah khusyuk. Sholat juga, tapi gak pernah khusyuk Pak. Susah setengah mati. Puasa juga, tapi gak berisi puasanya. Baca Quran juga, tapi sampai tenggorokan, enggak sampai ke hati. Maka barang siapa yang mau menikmati ibadah, bertasawuflah, kata Imam Syafi'i. Nah, pendapat Imam Syafi'i ini dibuang oleh orang-orang yang benci kepada tasawuf. Padahal kalau mau kita jujur, kita buka kitab-kitab yang banyak, ulama fikih, ulama hadis itu banyak yang diselamatkan ulama fikih. Karena kebodohan ulama hadis yang menganggap seluruh perbuatan perkataan Nabi wajib dilaksanakan. Dan ulama fikih banyak, ulama fikih Imam Malik, Imam Hanafi mengaku diselamatkan oleh Imam tasawuf Ja'far Shadiq.
Kenapa? Diajarkan ilmu batin supaya tenang hidup, supaya khusyuk sholat, bagaimana hadir hati ke Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah perkataan-perkataan mereka seperti itu. Ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil itu bisa dilihat dari aksamihi, bisa dilihat dari bi'tibari ikhtilafihi, bagaimana menyelesaikan dalil-dalil yang kelihatan bertentangan, ta'arud adillah. Ya. Nabi SAW melarang kita kencing menghadap kiblat. Tiba-tiba Nabi pernah buang air menghadap kiblat. Ibnu Qutaibah menulis kitab Mukhtalaf Hadis. Imam Syafi'i menulis kitab Mukhtalaf Hadis. Ya. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Ibnu Qutaibah menjelaskan di situ. Nabi melarang kita buang air kecil menghadap kiblat di tempat terbuka. Nah, Nabi pernah buang air kecil menghadap kiblat di tempat tertutup. Jadi kalau tempat terbuka nggak boleh, haram. Tempat tertutup makruh saja. Tapi itu sama dalilnya. Ya. Sama dengan dalil isbal tadi. Kalau orang ngerti usul fikih, saya katakan kebanyakan isbal itu ya makruh, bukan haram. Kenapa? Karena isbal itu jubah yang diulurkan, itu tradisi raja-raja Persia Romawi, tradisi menyombongkan diri. Orang kalau sudah jubahnya nyeret ke tanah, jalannya begini, nah itu sombong. Ya. Itu tradisi sombong. Maka la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji zarah dari kesombongan. Tidak masuk surga. Apalagi sholat pakai jubah sampai menyeret ke tanah. Tradisi sombong. Tetapi di Indonesia orang pakai celana. Dibuatlah celana cingkrang, dikiaskan. Celana sama jubah beda, Pak. Celana cingkrang itu tidak menandakan kesombongan di Indonesia. Apa dalil boleh? Jubah saja boleh kalau tidak sombong. Apa dalilnya? Abu Bakar. Ya Rasul, aku jubahku sering nutup mata kaki. Gak apa-apa, kau kan gak sombong, hatimu sudah tunduk ke Allah. Jadi dalil ini gak diambil, maka dicari ilatnya oleh ulama usul fikih. Oh, ilatnya sombong, maka dimakruhkan saja. Apalagi di Indonesia tidak ada. Cuman orang yang gak ngerti usul fikih kan, mau sombong gak sombong, pokoknya haram. Pokoknya ini susah. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan sesuatu biasanya kan ada ilatnya, ada hikmahnya. Dia nggak mau tahu hikmahnya, nggak mau tahu ilatnya. Pokoknya teksnya begitulah. Ini orang tekstual. Kalau di zaman masa lalu orang-orang yang terlalu tekstual ini nanti akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat sendiri, menjauhi masyarakat akan menjauhi sendiri. Bagi yang berilmu, seperti mazhab Daud Jahiri itu ditinggalkan, nggak ada lagi pengikutnya masalah. Kenapa? Ini tekstual. Nikahilah 2 perempuan, 2, 3, 4, dikalikannya 2 kali 2 4, 3 kali 3 9, 2 kali 2 4 tambah 9, 4 kali 4 16 tambah 9. Berarti boleh menikahi 20 sekian. Nah, ini asalkan kita keluar dari rumah, udah musafir. Pokoknya saya keluar musafir. Kan nggak logis, saya keluar musafir. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang musafir itu yang lebih dari perjalanan 83, kira-kira 83 km. Tapi Daud Jahiri nggak, asal ke rumah musafir. Orang-orang tekstual begitu kan hilang dia mazhabnya. Ibnu Hajam ada munculkannya nggak diterima oleh masyarakat, hilang. Maka yang bertahan mazhab sekarang adalah mazhab Syafi'i, Maliki, ya Hanafi. Pakistan, India itu banyak Hanafi. Mesir, Indonesia, ASEAN itu banyak Syafi'i. Maliki di Maroko macam-macam. Hanya 4 mazhab ini yang masih ada bertahan. Oke, saya kira itu saja penjelasannya tentang metodologi berhukum. Itu hanya pembukaan sepintas. Sebenarnya banyak lagi kan, melihat dalil dari bi'tibar tariqul ibadatihi, bi'tibar mustaqir minhu dan seterusnya, banyak lagi. Tapi kan kita bahas sempat waktu. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bisa dipahami dan membaik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah aja ya. Udah aja. أشهد